Selamat pagi. Ya, shalom adik-adik. Apa kabar? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Yes, yes, yes. Salam kakak-kakak, guru di sekolah minggu, apa kabarnya? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Yes, yes, yes. Ya, kita akan memulai sekolah minggu kita dan kita siap untuk memuji Tuhan. Tapi kayaknya nggak seru deh kalau Kak Mei sendiri aja di sini. Kak Mei harus panggil teman nih, yaitu Kak Jess. Hai adik-adik, kita angkat pujian Yesus kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang disayang, sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kita angkat pujian lagi, haleluya puji Tuhan. Dan Tuhan cinta semua anak. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberkati kami hingga detik ini dan telah memberikan kami kehidupan hingga detik ini ya Tuhan. Ya Bapa, kami dengan anak-anak-Mu ya Tuhan berdoa kiranya Engkau memberkati ya Tuhan ibadah kami ya Tuhan dari awal hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas pernyataan-Mu hari ini ya Tuhan, berkatilah kami semua ya Tuhan. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan melanjutkan pujian kita. Namun sebelum itu kita panggil Kak Jesa dulu ya. Kak Jesa, mana nih ya Kak Jesanya? Kak Jesa. Hai adik-adik, kita akan memuji Tuhan, aku istimewa. Istimewa bukan karena tahu, istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Istimewa bukan karena kau tahu, istimewa bukan karena kau puji.
Yesus Kristus, saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dulu mari kita memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus agar kita semua mengerti, memahami dan melakukan apa yang Tuhan firmankan. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan, ketika kami mendengar firman-Mu, kami boleh mengerti, dan Engkau yang menolong kami agar kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kepadamu kami bersyukur. Amin. Adik-adik pernah nggak merasakan bagaimana rasanya kalau dikejar-kejar orang? Pas dikejar orang, kemudian kita bingung tuh, mau ke kanan atau mau ke kiri atau mau ke depan. Kalau pernah merasakan, kakak juga pernah merasakannya. Nah, satu lagi pertanyaannya, bagaimana ya kita bisa mengetahui bahwa seseorang itu sedang marah? Apakah dari ekspresi mukanya atau dari suaranya yang tinggi sekali? Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini akan bersama-sama kita dengar dan kita mau pelajari. Kita mau belajar dari firman Tuhan ini, apa maksud Tuhan kepada kita semua. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu, bagaimana cara Tuhan memilih Musa. Musa dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ada apa ya yang terjadi di Mesir? Kok orang Israel harus meninggalkan Mesir? Adik-adik, di Mesir orang-orang Israel dijadikan budak. Kalau budak, yang namanya budak itu pasti diperintah-perintah. Diperintah ke sana, diperintah ke sini. Allah sangat mengasihi orang Israel. Kemudian Allah berfirman kepada Musa agar Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi yang harus kita ingat, dalam perjalanan dimanapun orang Israel berada, Allah tetap memimpin, membimbing dan melindungi mereka. Allah memimpin orang Israel dengan tiang awan ketika siang hari, sehingga kulit-kulitnya orang Israel tidak melepuh kepanasan, tidak keringatan bercucuran. Allah juga memimpin orang Israel ketika malam hari dengan tiang api. Mereka tidak berjalan di dalam kegelapan, tetapi terang itu menerangi jalan orang-orang Israel, sehingga orang Israel dapat berjalan siang dan malam. Namun harus kita ingat, dalam penyertaan Tuhan. Firman Allah kepada Musa, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Kemudian Musa melakukan apa yang Tuhan firmankan. Ia mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu terbelah menjadi tanah kering. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan bagi umat Israel. Umat Israel berjalan ke depan. Anak kecil berpegangan tangan dengan ibunya. Dan ada juga yang digendong ayahnya. Mereka takjub melihat di sisi kiri dan di sisi kanan ada air. Namun sedikit pun mereka tidak basah ataupun terhempas gelombang. Bahkan ada yang berbisik, "Mama, ada ikan gak di sebelah sana? Papa, ada ikan gak di sebelah sana?" Sedangkan tentara Mesir mengejar dan menyusul umat Israel. Segala kuda Fir'aun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah laut. Namun tentara Mesir tidak mendapatkan orang Israel karena Allah mengacaukannya. Roda kereta orang Mesir berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Kemudian Allah berfirman kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut."
supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang berkuda. Dan Musa melakukan yang Allah firmankan. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Lalu berbaliklah segala air laut ke tempatnya. Orang-orang Mesir dan kuda dan keretanya tenggelam. Ada suara, tolong, tolong, lontong, tolong aku, kata prajurit orang Mesir. Tapi tidak ada satupun di antara mereka yang selamat. Demikianlah Allah mencampakkan orang-orang Mesir ke tengah-tengah laut. Adik-adik, kuasa Tuhan sungguh luar biasa. Dia menyelamatkan orang Israel dari kejaran tentara Mesir. Walaupun tentaranya sungguh amat banyak jumlahnya, mengendarai kereta kuda, dan pastinya langkahnya seharusnya dia mampu mengejar orang Israel. Tapi Tuhan tetap melindungi orang Israel. Karena Allah memilih orang Israel, memilih Musa menjadi umat pilihannya. Adik-adik, dari cerita Musa tadi kita dapat pelajari bahwa ketika kita semua, adik-adik, orang tua, orang-orang dewasa, ketika merasa takut, ketika merasa khawatir, merasa gentar, apa nanti yang harus aku lakukan? Bagaimana caranya nanti? Adakah jalan lain? Tetapi harus yang kita ingat, Tuhan peduli. Allah peduli kepada kita semua. Dia pasti menolong, dia pasti memberikan jalan yang terbaik, jalan keluar dari setiap permasalahan dan persoalan yang adik-adik hadapi dan orang-orang tua kita hadapi. Sekarang ini pandemi COVID-19 ini dirasakan oleh seluruh orang yang ada di dunia ini. Tetapi kita harus berhikmat. Walaupun firman Tuhan katakan jangan takut karena Dia selalu menyertai kita. Kita harus selalu juga berjaga-jaga dan berdoa. Amin untuk firman Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekarang adik-adik mari kita lipat tangannya, kita duduk, kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Hanya kepadamu ya Allah kami senantiasa mengucap syukur, berterima kasih atas kasih setia dan penyertaan Tuhan yang senantiasa nyata kami rasakan di dalam kehidupan kami. Ya Allah, kami berdoa saat ini untuk adik-adik kami yang ada di rumah bersama orang tua dan seluruh keluarga mereka. Ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, juga sukacita ketika mereka ada di rumah di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, Engkau pun memberkati adik-adik yang saat ini mempersiapkan diri untuk mengikuti tahun ajaran yang baru, di kelas yang baru, dan dengan suasana yang baru. Karena COVID-19 ini sistem pengajaran semuanya baru dan akan dilalui oleh anak-anak kami yang terkasih. Tuhan Yesus, Engkau pun memberkati kami semua, guru-guru sekolah minggu, juga Ibu Pendeta Mary Sukawati, juga seluruh majelis, kami semua yang rindu senantiasa melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan melalui pelayanan yang kami lakukan. Ya Tuhan Yesus, Engkau pun memberkati bangsa dan negara kami, memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga pemerintah daerah. Tuhan Yesus, Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kebijaksanaan, sehingga para pemimpin kami boleh memimpin dengan baik dan memberikan yang terbaik bagi seluruh rakyat, bagi seluruh kami semua bangsa Indonesia, agar senantiasa merasakan
damai sejahtera. Ini doa syukur kami ya Tuhan yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya minggu lalu. Mari kita saksikan bersama. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada pemerintah akan menerima balasan. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia ia akan menanggung akibatnya. tetapi Tetapi siapa taat taat kepada kepada perintah perintahnya akan akan menerima menerima balasan. Amsal pasal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Pasal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibat, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amsal pasal 13 ayat 13. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibat, tetapi siapa yang taat kepada perintah, ia akan menerima balasan. Amsal pasal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amsal pasal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amsal pasal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Baik, ini dia ayat hafalan minggu ini. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita. Namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau memberkati apa yang akan kami beri, sehingga pemberian kami boleh kami pakai untuk menunjang pelayanan kami di sekolah minggu. Dan Tuhan, kiranya Engkau pun memberkati orang tua kami dalam usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah persembahan syukur kami kepadamu. Haleluya. Amin.
adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Namun sebelumnya kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kami telah menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau selalu menyertai kehidupan kami dan selalu membimbing kami ke dalam langkah-langkah yang benar. Ya Tuhan, ini doa kami. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.